Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di The One and Only AQ Media. Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita, kalian bisa banget melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @resnayusa. Terus ada akun Instagramnya AQ Media di @AQmedia, dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianiadi. Sebelumnya Om Hige pengen minta maaf dulu gara-gara keterlambatan atas pembahasnya Revise dan juga Don Brothers ya udah terlambat 2 episode. Nanti bakal direkap langsung lah. Dari 1 video langsung 2 episode gitu. Mohon maaf ya sebelumnya gara-gara Om Hige sakit kemarin ya. Dimohon untuk pengertiannya, oke? Pokoknya jaga kesehatan untuk kalian ya. Balik lagi di mengomentari Kamen Rider Revise, sekarang episode ke-32. Revise kali ini kembali dengan tensi yang cukup cepat dan juga seru, di mana tokoh utama kita semakin galau karena dia akan kehilangan ingatan dan momen atas apa yang dia lalui. Saat berkata hal seperti itu, suara Vice sontak menjadi berat dan dewasa. Vice yang selama ini bijak dan perhatian terhadap Iki di episode sebelumnya memang berarti jujur menyayangi Iki. Terlebih ketika ia menimang-nimang bahwa Iki akan menghadapi problematika ingatan seperti hal itu. Vice adalah sosok yang sejati buat Iki. Vice meminta maaf karena kontrak tersebut tidak bisa terhapus. Terbayang nantinya bagaimana ya Iki akan melupakan keluarganya. Tentu akan menjadi episode yang menguras emosi. Jalan keluar satu-satunya pada saat Iki kehilangan ingatannya adalah mungkin Vice harus mencoba memberitahu kesan terpenting dalam hidup, yakni keluarga. Meski Iki tidak tahu siapa keluarganya kelak, namun Vice minimal harus memberitahu hal terpenting dari hangatnya sosok keluarga. Ingatan bisa saja hilang, tapi perasaan tidak. Iki akan merasakan perasaan hangat meski ia tak tahu siapa keluarga Igarashi. Hal seperti itu yang dulu juga dialami Junpei Shiranami ataupun Igarashi Genta. Atau mungkin nanti istrinya Iki harusnya memberitahu bahwa ada kekeluargaan dengan keluarga Igarashi untuk saling terhubung. Itu pun kalau keluarga Igarashi tidak mati. Atau lebih kacau kalau ternyata Iki pun melupakan Vice? Sepertinya enggak, masa ia melupakan Vice gitu, orang kontraknya juga sama Vice. Kasus Genta juga tidak melupakan Veil kan. Yang lucu adalah boleh saja kelak Iki melupakan momen dan tidak menyadari keberadaannya dalam foto keluarga. Tapi sampai saat ini, itu gambar Iki yang hilang di foto keluarga. Apa nggak ada satupun yang menyadari bahwa si Iki kok gambarnya nggak ada di sana? Padahal itu foto disimpan di ruangan utama pemandian. Malah George yang lebih tahu detail soal hal itu. George lebih ke notice tentang hal itu. Anggap aja kalau ini dibuat real deh. Bisa aja Iki jadi ngeles kan bahwa momen itu dia nggak ikut foto bersama kayak atau apalah gitu. Kalau misalnya ketahuan gitu. Paling nggak ada kecurigaan sedikit harusnya. Meski nggak diungkapkan dulu oleh anggota keluarga lainnya. Dan saat itu juga Busang datang dan menggambarkan bahwa Junpei ataupun Genta telah aman dan baik-baik saja dalam pantauan weekend. Busang yang merupakan veteran Noah mengeluarkan sisi tegasnya yang membuat Vice kaget. Saat Genta datang menyapa Sakura di weekend, Sakura sontak senang dengan situasi tersebut. Genta lalu meminta maaf atas semua yang telah terjadi. Sepertinya Genta juga sedikit mengingat apa yang telah terjadi juga. Ya, sebetulnya sih ini adalah episode arc-nya Aguilera, di mana sedari awal dia yang kekeh pada pendiriannya dengan Gifusama, berbalik 100% menjadi hopeless saat semua berjalan tidak sesuai dengan kehendaknya. Hideo Akaishi dan semua staff yang membuat Deadman terwujud hanya menjadikan dia sebagai inang ataupun tumbal. Meski kenyataannya begitu dan Aguilera ikhlas-ikhlas aja, sekarang malah tambah parah. Jadi inang pun enggak gitu, karena di episode lalu kehadiran Aguilera bahkan sudah ditolak oleh Gifusama. Sontak sekarang Aguilera luntang-lantung gak karuan. Dengan outfitnya yang sangat lucu sekali ya, sumpah gitu ya, Aguilera siap untuk Om Hige bungkam dengan sejuta cinta. Lanjut lagi, kata kuncinya di sini adalah jika dulu keraguan-raguan akan sesuatu itu adalah kata tengahnya dari Sakura, meski sekarang pun ya masih sih. Tapi kali ini yang menjadi fokus adalah keraguan-raguan Aguilera yang sangat mengganggu. Dia ingin mengalahkan dan melampaui Sakura agar setidaknya di pertarungan terakhir, ia dapat dengan tenang beristirahat sebagai sosok Ratu Iblis. Meskipun ya sampai saat ini di episode pertengahan episode ini sudah membulatkan tekad untuk dikalahkan Sakura, tapi tetap saja atas dasar keraguan-raguan awalnya, dia malah menjadi seperti ini. Di saat Sakura dan Hikaru pulang sekolah, Sakura dengan kepo bertanya bahwa apa sih yang mendasari Hikaru gabung weekend. Meski Hikaru berkata hal seperti itu tidak boleh ditanyakan, namun Om Hige mungkin bisa berasumsi bahwa Hikaru bisa saja adalah seorang anak yang lahir dari orang tua korban kekejaman Deadman ataupun bahkan Project Noah. Singkat kata, setelah Tamaki datang, hadirlah Aguilera yang menantang Sakura. Om Hige di episode ini sangat mengapresiasi bagaimana akting Jun Hashimoto alias Hideo Akaishi dan juga Wataru Hyuga sebagai Daiji. Hideo Akaishi di sini benar-benar digambarkan sebagai sosok villain boss yang mempunyai sejuta taktik.
Leader yang sangat berbahaya. Meski kita tahu bos utamanya adalah Gifu, tetap saja keberadaan dari Gifu sangat bisa diserap dan diambil alih oleh Hideo kapanpun. Ketawa iblisnya sangat menakutkan, tersenyum setengah menggertaknya sangat cocok buat bos-bos startup startup company. Dan satu lagi, acting Daiji ini sangat-sangat keren gitu. Bagaimana bisa kita lihat di sana Wataru Hyuga alias si Daiji ini benar-benar dapat membuat karakter pemarah, penurut, sombong, sabar, pendendam, konyol, tolol, bahkan pemaaf dengan sangat baik. 2 jempol buat actingnya Hyuga. Keren gitu, 2 pertentangan yang menunggu momen yang sangat meledak gitu. Daiji versus Hideo akan sangat ditunggu. Proses pengumpulan stem bekas Deadman gitu ya, kita lanjut lagi gitu. Ternyata disimpan oleh Hideo Akaishi. Ketika di sana George mengomentari sesuatu hal yang dikatakan oleh Hideo yang berkata bahwa semua dilakukan demi umat manusia. George menimpali satu hal, yakni kata-kata tersebut bukanlah sekedar kata-kata biasa. Bisa menimbulkan banyak persepsi di sini. Apakah kelak pengorbanan manusia bisa menimbulkan ras baru dari manusia yang jauh lebih kuat dengan datangnya kekuatan dari Gifu sama? Apakah dengan adanya kepemimpinan di bawah Gifu bisa mengubah dunia impian sesukanya? Dan masih banyak lagi keegoan iblis dalam benaknya Hideo Akaishi. Ketika Akemi-san menimpali bahwa dia melihat Hideo yang sedang berbincang goib dengan veil itu, tanpa disadari bahwa hal tersebut bisa jadi merupakan jalan kuburan bagi Akemi yang nekat membuntuti ruangan Hideo nantinya. Jadi Akemi ini berkata bahwa Hideo menyebutkan kata veil. Daiji tidak mau Akemi mati gitu, tapi begitulah karakter. Tidak mungkin harus banyak yang pasif gitu. Kalau tidak terlihat berguna sebagai pendukung plot, ya pasti dimatikan. Dalam kasus ini, ditumbalkan atas nama Deadman. Kita harus ingat wujud iblis Veil dapat dilihat oleh Hideo. Apakah kasusnya Hideo adalah pemegang kontrak utama? Atau dalam Veil bisa diwujudkan sebagai pemegang kontrak? Apakah Kamen Rider Over Demons adalah Hideo Akaishi? Ataukah itu George yang selalu terlihat ingin mencoba Demons Driver gitu, kayak pengen gitu nge-chess lihat Demons Driver, pernah kan di episode lalu gitu, dan lalu berubah menjadi Over Demons? Ataukah teori liar gitu Demons Driver ini terbang ke tubuh Igarashi Genta atau malah Hiromi? Gak tahu ya. Kalau itu memang benar Hideo bisa dimaklumi gitu, karena di episode depan wujud fisik dari Veil yang tidak seram sama sekali ditampilkan akan hadir di sini. Pastinya dengan men-sign kontrak dengan upgrade device Over Demons gitu. Atau yang lebih gila lagi, bagaimana kalau wujud fisik dari Veil yang mandiri menjadi Kamen Rider Over Demons. Jadi wujud Veil yang fisiknya itu berubah sendiri menjadi Over Demon, bisa aja. Lalu lanjut lagi, pertarungan Sakura versus Aguilera sebetulnya biasa-biasa aja, di mana kasus kali ini keraguan-raguan Sakura lah yang membuat Sakura lemah. Rovkov karena tidak stabil, itu terjadi karena keraguan-raguan dan juga kelemahannya Sakura yang muncul lebih dominan. Sontak saja kekalahan Sakura terjadi gitu, dan Aguilera tidak merasa menggunakan kekuatannya saat pertarungan tersebut terjadi. Aguilera sangatlah kecewa. Saat Sakura, Iki, dan Tamaki berada di rumah, Tamaki menceritakan bagaimana Aguilera mungkin ingin semua ini diakhiri, tetapi dengan ego dan harga diri yang tinggi, di mana dia masih merasa sebagai Ratu Iblis tidak mau sebegitunya netral kembali menjadi manusia tanpa perlawanan. Dia ingin agar Sakura mengalahkannya. Di satu sisi kita tidak bisa serta-merta menyalahkan Iki, yang memang sifatnya ini ingin ikut campur dan ingin menyelamatkan banyak orang. Di satu sisi kita tidak bisa menyalahkan Sakura, yang meminta agar Iki membantu mengembalikan sisi manusianya Aguilera. Kita nggak bisa memandang Sakura yang seolah-olah egois karena tidak mengerti Aguilera yang ingin agar Sakura kalahkan Aguilera telak. Semua ada jalan benar masing-masing, hanya aja dengan versi bersih dan harga diri yang berbeda-beda. Kita berlanjut lagi pada kekepoan Akemi, sang dokter yang mencari tahu apa yang terjadi pada Hideo. Selain kenyataan bahwa Vice Stem yang sudah dibawa ulang bukannya dihancurkan malah disimpan, malahan fakta unik dan menyeramkan hadir di sini. Bukan Shinichi Parasite ataupun Danzo dan Deidara dalam Naruto gitu. Tangan Hideo Akaishi adalah mata dan gerbang dari Gifu sama. Entah itu the next level esensi Gift Stem dan juga batu Gifu ataupun yang lebih dari itu, kita nggak tahu. Yang jelas si cantik ini sepertinya memang malang nasibnya ya. Sepertinya memang kayak innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Malah terbitlah Gifterian. Lanjut lagi di line screen time gitu saat Masumi Karizaki menjelaskan bahwa Rovkov melemah karena kelemahan dan keraguan dari Sakura. Justru Om Hige kok agak risih gitu lihat sifat sosokannya Tasuke Ushijima yang kayak sok iye gitu nyeramahin dan ngelit bahwa Weekend di atas segalanya yang berhubungan dengan Aguilera ya sampingan aja gitu Sakura ya. Pokoknya Ushijima ingin agar Aguilera ya pure dikalahkan.
Berbeda dengan Hikaru yang malah terkesan rada menentang obrolan Tasuke, obrolan diakhiri dengan kutipan bijak dari Masumi, yang pusing kayaknya ya. Ngelihat si George lagi otak-atik dan pegang Demon's Driver, kita catat ya, kemungkinan episode mendatang gitu. Sebetulnya siapa yang memakai form dari Over Demons? Ya bagusnya yang pakai sih jangan si Hideo ya. Soalnya apa, udah kelihatan dia itu kayak apa ya, semi-semi last boss lah. Ya emang nunggu finalnya aja gitu, terus di-hub sama dia dan dia jadi kuat banget gitu. Ini masih kayak upgrade boss ya, nggak usah lah. Mana Over Demons ini kelihatan repent banget gitu, kayak nggak niat gitu bikinnya ya, janganlah. Sangat disayangkan kalau ternyata Hideo Akaishi yang makainya, harusnya bukan. Lanjut lagi, di sana Daiji mengungkapkan kekhawatirannya karena Akemi menghilang dan setelah dicek CCTV, kurang lebih begitulah yang terjadi. Dan balik lagi muka ngeselinnya Hideo saat Daiji tanya kemana Akemi pergi. Kembali lagi ke inti cerita Aguilera versus Sakura. Dari teknis sih belum dramatis ya, cuma intinya lebih ke bagaimana agar mereka bertemu di tengah-tengah. Intinya mereka lakukan ini demi kebaikan masing-masing gitu. Aguilera ini tidak ingin agar harga dirinya habis, tercerai-berai dengan semua yang sudah terjadi dan menimpa dirinya. Paling tidak Sakura bisa sebagai penutup gitu, enggak terlalu jatuh lah. Sisi lain Iki dan Sakura malah datang dengan maksud agar Aguilera balik lagi jadi manusia. Tamaki yang menyadari bahwa pride Aguilera pun harus diperhatikan, merasa memisahkan form iblis dengan manusianya adalah bukan jawaban. Dan tetap merasa bahwa lajur Sakura mengalahkan Aguilera adalah yang diinginkan oleh Aguilera. Sebelum sampai Rider Kick terjadi, Iki udah mulai nih. Rider Kick ke atas, udah mulai. Des! Rovkop di ujung sadarnya menabrak Sakura dan memarahi Sakura gitu. Sebelum akhirnya Rovkop menghilang dan Libera Driver hancur. Dan Sakura yang mulai tersadar bahwa keinginan Aguilera bukanlah dipisahkan oleh Rider Kick-nya Iki. Kemudian berlarilah Sakura ini ke arah Aguilera untuk menghalangi proses Iki Rider Kick. Memang logika kacau di sini. Hal aneh adalah kecepatan proses Rider Kick ya cepet banget gitu. Apalagi form Thunder Gale Revise gitu yang set secepat kilat. Mana mungkin Sakura dengan mode manusia biasa lari sempat gitu menuju Aguilera sebelum Rider Kick terjadi. Gak mungkin. Lari manusia biasa nggak mungkin. Form Kamera the Gen aja jauh lebih lambat gitu dari Thunder Gale. Ini aneh banget gitu. Tapi ya udahlah, no comment gitu. Yalah no comment mulu. Apaan om? Dari tadi kan komen mulu. Ya terus gimana menurut Omige yang logis? Misal gini bisa loh. Ketika Iki proses Rider Kick nih, si Sakura bisa dengan emosionalnya harus teriak gitu kayak Iki nih hentikan gitu. Iki sudah cukup gitu. Iki lalu berhenti. Itu pun nggak bisa pas Iki udah di atas gitu. Kayak Iki pengen nyoba Rider Kick di bawah dulu gitu. Iki udah ke atas oh sama aja itu cepat gitu. Jadi sama aja nggak bisa gitu. Ketika Iki baru niat gitu, Sakura baru bilang itu logisnya kayak gitu. Terus baru Sakura ngedekap Aguilera, itu kan bisa gitu menurut Miki gitu. Ya intinya ya gitulah gitu. No comment sih kalau bagian situnya. Lanjut lagi, episode depan akan menghadirkan sosok Veil yang tidak seram sama sekali. Omega masih pegang Veil yang terseram di Revise adalah form Riot Deadman Wolf miliknya Julio Tamaki dulu. Setuju nggak kalian? Ini formnya Riot ini keren banget gitu. Kenapa Veil yang seharusnya sadis gitu malah terlihat kayak kostumnya Busa Ati gitu. Entah kenapa ya kostum Busa Ati sama mungkin resin memang gitu, tapi kelihatan kayak kacau lah, pokoknya terkesan nggak niat. Episode depan adalah pertarungan final Sakura dan Aguilera, di mana Aguilera meluapkan ekspresinya pada Sakura bahwa dia menyayangi Sakura. Form Jane pada episode depan kembali. Akankah Aguilera berada dalam kemusnahannya? Omega sih pinginnya jangan ya. Kasian banget soalnya. Dan masa sih keindahan di Revise ini terus menghilang dari episode ke episode? Ya jangan gitu. Pokoknya gitulah episode kali ini. Mohon maaf, pokoknya ya sekali lagi dari Om Hige gitu. Mohon maaf ada keterlambatan gara-gara Om Hige-nya kemarin sakit guys. Puasa aja enggak gitu. Silahkan tuliskan unek-unek kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.